sedikit beralih ke pembahasan yang lain nih. Ini juga menarik banget. Ada dua pemain yang benar-benar rumornya sangat kencang bermain ke Liga Spanyol di kompetisi yang tinggi nih. Rumornya akan meninggalkan FC Twente di musim transfer dingin nanti ini kan. Dan kabarnya kan diincar sama salah satu klub raksasa Liga Spanyol dan Liga Italia. Klub raksasa kemungkinan Barcelona. Waduh, Barcelona. Liga Spanyol. Dari Liga Spanyol, Liga Italia, Liga Belanda. Liga mana? Spanyol. Liga Spanyol. Punya prediksi klubnya? No comment dulu. Oke. Oke, kembali lagi bersama Raden Soli dan kali ini seperti biasa kita akan ngebahasin sepak bola Indonesia dan tentunya juga timnas Indonesia. Dan di sini gue bersama dua narasumber bersama konten kreator TikTok yaitu Bang Firdi Muhammad serta dari pengurusnya Garuda TikTok yaitu Bang O'Brien. Dan kira-kira apa yang lagi hot nih? Nah, pertama yang kita bicarakan adalah Tom Hey. Dari segi YouTube-nya dia banyak berbincang mengenai pertandingan melawan Arab Saudi kemarin dengan kemenangan 2-0. Dan tapi ada yang menarik dari sisi Tom Hey dan nanti kalian bisa coba cek link di bawah video ini. Nah, ini menarik banget nih Bang O'Brien. Siap Bang History. Tentang Tom Hey yang kemarin berbicara di podcastnya Hayway. Ya, Hayway ya. Podcastnya dia berbicara bahwa saat itu ternyata istrinya sedang sakit melawan Arab Saudi dan kita berhasil menang 2-0. Tanggapan dari Bang O'Brien melihat YouTube Tom Hey gimana? Iya, nyaris keluar air mata karena itu MC-nya sendiri, pembawa acaranya itu namanya Nile. Itu Belanda Maluku. Iya. Nah, itu menyentuh sekali. Jadi apa yang dia eksplor dan bersahabat dari Tom Hey waktu dia masih 10 tahun yang lalu. Dia jauh 10 tahun yang lalu. Jadi dia membreakdown bagaimana perasaan before the game karena benar-benar kira-kira 4 jam sebelum OTW GBK kita ngomong waktu versus Arab Saudi ya. Jadi bukan Jepang ya. Dapat call dari spouse-nya atau kita bilang pasangan hidupnya ya bahwa sayang saya sakit. Dan Hey bilang menjawab kenapa mesti telepon? Ya ke dokter dong gitu. Yang sedihnya jawabannya adalah saya sudah di rumah sakit gitu. Nah, ini yang sesuatu yang mixed feeling, katanya mixed feeling saya harus mengatur pace saya untuk jam 19.00 versus Arab Saudi. Mixed feeling saya, istri saya dia tidak mau mendescribe jelas di sini masalah personal tapi sampai kemarin YouTube terbit Hayway-nya istri masih di rumah sakit, masih di rumah. Jadi hanya kebetulan pasangan hidup beliau bilang fokus di game. Mudah-mudahan klasmen bisa berubah versus Arab Saudi. Gitu. Nanti kita akan dalam sedikit lagi Bang O'Brien. Tapi kalau dari kacamata konten kreator nih, melihat Tom Hey yang memang sangat profesional, luar biasa ya, jiwa nasionalisme. Luar biasa sih. Dari Tom Hey kalau menurut gue emang ya bayangin aja dah guys ya. Kayak pasangan lagi sakit nih, terus kita mau ada apa gitu, mau ada acara, pasti kan kepikiran kalau pasangan kita kayak sakit tiba-tiba, apalagi sampai masuk rumah sakit. Ya kalau gua aja nih misalkan itu udah kepikiran, tapi memang Tom Hey ini karena dia mempunyai jiwa nasionalisme yang sangat-sangat tinggi, jadi dia ibarat kata pikirannya, feelingnya dikesampingkan dulu untuk fokus menghadapi Arab Saudi ini antara timnas Indonesia dan pada akhirnya bisa menang lawan Arab Saudi 2-0. Dan itu suatu benar-benar kebanggaan ya bagi buat kita semua pastinya. Pastilah. Dan merubah klasemen yang terjadi. Dan kita masih ada peluang nih untuk mungkin lolos langsung atau karena nanti. Tapi Bang O'Brien, dari sisi Tom Hey kemarin dia, gue melihat dari YouTube-nya nih, sering diomelin sama Jay sama si Rizky Ridho di dalam pertandingan karena dia melakukan sedikit blunder nih. Jadi bisa diceritakan Bang O'Brien? Iya, boleh teman-teman cek ya tadi ya, host bilang di Hayway ya. Jadi memang gol pertama itu terjadi adalah Hey juga cerita benar-benar sambil ketawa tapi sedih. Itu kan kemulut ada coming from behind, pemain menyerang balik tapi Hey mempertanggungjawabkan itu, dia counter bola, dia oper langsung, terjadi serangan dari Ragnar Orotmangun dan gol. Dan dia lari ke tengah mendekati Rizky Ridho dan Bang Jai. Dan setelah gol saya bilang,
saya tidak melihat pemain dari belakang. Jawaban Jay simple. Saya sudah teriak, behind you. Belakangmu. Saya lihat ke kanan ada Rido juga bilang, belakangmu, behind you. Rupanya 65.000 lebih atmosfer, suara itu jarak 6 meter nggak kedengaran. Jadi itu memang itu yang di benak Tom Haye. Dia sudah bilang, waktu itu diambil dari belakang, jangan sampai ini terjadi gol. Makanya dia lari kencang gitu. Tapi itulah yang terjadi, membalik suasana. Jadi itulah Tom Haye, luar biasa. Momen perubahan Sassuolo langsung ya. Walaupun memang dia bertanggung jawab ketika lakukan kesalahan. Dan dari sedikit ke kacamata Bang Firdy, pertandingan waktu lawan Arab Saudi, kita menang 2-0. Melihat kacamatanya sedikit aja deh, sebelum kita beralih yang lain. Apa tuh maksudnya dari apa sih? Kemenangan kita. Kemenangan melawan Arab Saudi. Kalau dibilang kemenangan emang itu murni dari skema ya. Skema dari Coach Sintayong ya, bukan karena gol dari langit ya. Itu gol-gol skema loh guys ya. Gol pertama itu tercipta juga dari skema, di gol kedua juga tercipta dari skema Calvin Verdong overlap ke depan. Jelas dong, Calvin Verdong overlap ke depan, cutback ke belakang ke Marcelino, dan akhirnya Marcelino dengan cantik melesakan. Wah, itu luar biasa. Itu kalau nendang tuh nggak usah kencang-kencang, dicip aja udah gol, nggak usah kencang-kencang. Jadi ini kemenangan lawan Arab Saudi memang bener-bener skema, bukan karena Indonesia gol hoki atau Arab Saudi menjelek. Arab Saudi mainnya bagus loh. Nyerang terus Arab Saudi sebenarnya. Setuju ya Om Bren. Positionnya juga lumayan kan Arab Saudi ya kan. Arab Saudi nggak bermain jelek, karena tapi emang timnas Indonesia bisa transisi pemainnya bagus, rapih, dan bisa pada akhirnya bisa menciptakan peluang dan berbuah gol dari timnas Indonesia. Ini menarik banget ya. Apalagi pas di YouTube juga Tom Haye menyatakan ketika kita unggul 1-0 di ruang ganti. Nah, mungkin bisa menyampaikan betul, bahwa benar-benar Tom Haye itu berkatanya berbeda dengan apa yang dipandangkan masyarakat yang bilang bahwa kita ini main bertahan. Nah, gimana Bang Obrin? Tidak, itu makanya pilah-pilah media yang kita lihat dulu gitu, jelas-jelas babak saat pertama selesai saya sampai branding ya, ini saya menceritakan berdasarkan dari narasumber yang bermain ya, teman-temannya berdasarkan YouTube ya. Itu tegang 15 menit itu tegang, tapi ST menginstruksikan 2-0, tidak ada bertahan, 2-0. Dan waktu terjadi 2-0 itu, Haye bilang, it was the day made for Lino. Itu adalah hari yang memang tercipta untuk Lino. Gol itu, Haye di belakang, dia flashing, reboundnya masa bisa balik ke Lino lagi, ya kan? Saya mendekati itu, saya hanya di otaknya Jay bilang, tendang tinggi keras, tapi kelas, dicip aja selesai. Dicip, dia lari, ada itu kursi untuk anak gawang gitu. Jadi itu semua udah di-create sama Tuhan Yang Maha Esa emang untuk Lino gitu. Jadi itu udah ada lari ke samping, kita juga lari dia duduk, fotografi red gitu Pak. Itu kelas banget bro. Selebrasi Marcelino ya. Buang ludah dulu. Buang ludah dulu dia ya. Tapi emang menarik ya, Tom Haye aja bahkan ditahan sama rakyat. Let him. Ya ngasih momen lah buat Marcelino. Ngasih momen dia. Emang luar biasa. Harinya Marcelino. Jadi itu dibilang Tom Haye, teman-teman cek, itu adalah Luis Suarez di peak performanya untuk Lino kemarin. Memang benar-benar harinya Marcelino. Iya, betul. Luar biasa. Nah, kita sedikit beralih ke pembahasan yang lain. Ini juga menarik banget. Ada dua pemain yang benar-benar rumornya sangat kencang bermain ke Liga Spanyol di kompetisi yang tinggi nih. Ada Messiger yang dari Twente dikabarkan paruh musim ini akan pindah ke mana kan kira-kira Bang Obrin? Kalau Bang Obrin tanggapannya kemana nih? Nanti rumor yang memberitakan Liga Spanyol lah, Liga Spanyol. Dari Liga Spanyol, Liga Italia, Liga Belanda, Liga mana? Spanyol. Liga Spanyol. Punya prediksi klubnya? No comment dulu. Oke, no comment dulu ya. No comment dulu. Nah, ini Bang Firdy sudah banyak banget nih di YouTube-nya dia nih. Bahkan kontennya sudah mencapai 300.000 view. Iya, betul. Wow, luar biasa. Ini gimana nih Bang Firdy Muhammad? Dari Messiger. Banyak yang beredar, tapi kalau emang rumornya diincar klub
Liga Spanyol sama Liga Italia itu emang benar ya katanya dari media Belanda 20 Insight memang Mesilgers rumornya akan meninggalkan FC Twente di musim transfer dingin nanti ini kan. Dan kabarnya kan diincar sama salah satu klub raksasa Liga Spanyol dan Liga Italia. Klub raksasa kemungkinan Barcelona. Barcelona. Tapi raksasa bukan hanya Barcelona ya kan? Tapi Barcelona. Wah. Apakah Messi Ligers ke Barca? Let's go. Tapi kalau kita menarik di Liga Spanyol kan nggak hanya Barca, tapi ada Sevilla yang jadi ada Madrid, ada Villarreal juga salah satu tim raksasa di atau Real Sociedad bersama Mitoma nih. Ya kan? Atau kan kita nggak tahu nih. Real Sociedad Kubo. Kubo ya, maksudnya Kubo. Biasanya berduet dengan Kubo karena di Marseille saja sudah sama Godwin di Australia. Iya betul. Ya kan? Nah, kalau gue prediksi mungkin tapi ya ini ada kabar juga yang gencar bahwa Feyenoord lebih tertarik kepada Messi. Feyenoord emang udah dari musim-musim kemarin juga Feyenoord juga udah kayak tertarik. Bahkan musim ini dia peringkat kedua klasemen Bang Obin. Iya kan? Jadi kalau menurut Bang Obin apakah dia emang harus pindah ke dulu apa bertahan di Liga Belanda sih? Karena umurnya Higgs udah nggak sedikit, Bung. Masih muda, Bang Obin 23. Ya, tapi saya rasa untuk mencoba Feyenoord sayang gitu, dia harus ke Liga Spanyol langsung Liga Spanyol. Ini harus berani keluar ke liga yang lebih besar. Kan Coach Justin bilang pemain 19 tahun itu udah super dewasa untuk orang luar negeri. Ini 23, ya gas dulu dia abroad lah langsung ke ya mungkin. Saya ikutin Bang Firdi lah, mungkin Bang Firdi bilang Barcelona gitu ya. Kita harus ikutin dulu karena viewernya banyak sekali. Biasa memang. Tapi ini juga yang menarik nih. Satu pemain yaitu Kevin Dix juga dikabarkan untuk ke Liga Jerman. Salah satu klub besar juga, Borussia Mönchengladbach. Dan ini dari pandangan kalian melihat dua pemain bintang kita di Indonesia, kebayang gak sih, ada pikiran gak sih dulu kita kayak gini? Nggak ada lah, jelas. Nggak ada lah. Dulu mah pemain timnas, gimana? Agak kebayang lah main di Liga Jerman, Liga Belanda, Liga ini kalau emang bener Liga Spanyol, ada yang main di Liga Italia. Betul. Dulu mah mana ada Bang Raden pemain timnas. Ya ini bukannya gua menjelekan ya, emang fakta kan? Emang dulu nggak ada tahun 2010, 11, 12, 13. Ada. Paling mungkin ada sejarahnya dulu Kakak Elie Eboy dan Babang Pamungkas di Liga Malaysia. Itu yang katanya Evan Dimas ke mana? Atisi di Barcelona. Yang trial itu Evan Dimas. Trial ke Barcelona dia. Ke Liga Spanyol dan pada akhirnya nggak kuat kan kenyataannya gitu loh pemain lokal kita. Benar. Mungkin homesick sih ya rata-rata. Nah, kita ingat lah Sampdoria kiper kita Kurnia Sandi ya dulu ya. Kiper ketiga, di Primavera, waktu itu masih program. Kiper ketiga pas disuruh main nggak taunya masalah surat-surat menyurat dari federasinya tidak ada, pas mau dipasang nggak ada. Jadi ya itulah sekarang kan udah bagus karena manajemen. Perbedaan dulu dengan sekarang jauh banget sekali. Ibarat kata antara langit dan bumi sih kalau udah jauh sekali. Sekarang udah namanya surat menyurat itu udah jelas bagaimana ceritanya. Dan ini kita akan ke episode kedua kayaknya sih, kita ngomongin masalah yang lagi viral juga nih, yaitu Piala AFF yang pengen dibicarakan, maksudnya dengan target juara nanti kalau dari netizen ya, bukan dari federasi. Dan terima kasih ya kalian sudah menyaksikan video ini. Saksikan nanti di video selanjutnya bersama Om Brian dan Bibi Muhammad. Tapi sebelumnya jangan lupa, kalau kalian untuk subscribe jangan lupa di tombol dulu, di follow akun mereka juga nih. TikToknya sangat luar biasa, dan tentunya juga Garuda TikTok Official. Dan satu lagi, jika kalian ingin memberikan apresiasi pada video ini, kalian nanti bisa cek di link Saweria. Nantinya di video selanjutnya akan ada nama kalian di sana. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih untuk Bang Firdi dulu. Sama Bang Raden. Bang Obrin. Bang Raden History, terima kasih. Wassalamualaikum, salam olahraga Indonesia. Tiada satu dan. Jadi, kenapa